Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Damelina Tambunan. Kali ini kita akan berdiskusi dengan topik external analysis. Apa itu external analysis? Saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Dalam memutuskan strategi, ada 3 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama adalah understanding the position, matching stage, dan deciding the strategy. Kali ini kita akan fokus pada tahapan yang pertama, yaitu understanding the position. Sebelum kita membuat keputusan strategik, kita perlu mengenal posisi perusahaan kita, baik secara internal maupun secara eksternal. Topik kali ini kita akan fokus pada kondisi eksternal atau external analysis. Secara sederhana saya remind kembali bagaimana kita memisahkan atau membedakan apa itu kondisi internal dan kondisi eksternal bagi perusahaan. Kata kuncinya adalah internal adalah seluruh atau segala sesuatu yang ada pada melekat pada perusahaan dan itu bisa dikontrol oleh manajemen, sedangkan eksternal adalah suatu kondisi di luar perusahaan dan manajemen hampir tidak mampu melakukan kontrol terhadap kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini tetap akan mempengaruhi kondisi atau kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan, manajemen atau pemilik perusahaan perlu melakukan external analysis. Saya ingin memberikan beberapa contoh bagaimana kondisi eksternal dapat mempengaruhi kinerja atau kondisi sebuah perusahaan. Kita ingat pada 2019 yang lalu, majalah Tempo memberikan judul beritanya Janji Tinggal Janji dengan gambar Presiden Jokowi dan siluet Pinocchio. Kita tidak akan mendiskusikan aspek kondisi atau politik dari pemberitaan ini, tetapi kita akan mendiskusikan bagaimana kondisi eksternal mampu mempengaruhi sebuah perusahaan. Ketika berita ini dituliskan, maka hanya dalam 2 hari kinerja Tempo sebagai perusahaan kita bisa lihat bagaimana terjadi penurunan yang signifikan. Pada 16 September, ratingnya di Google Store, saat ini saya ambil dari Play Store, ratingnya 4,3 dari skala 1 sampai 5. 5 itu sangat baik. Dengan 893 ulasan, pada 2 hari kemudian di 18 September terjadi penurunan 1,1 dan 6.000 ulasan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di luar Tempo atau kondisi eksternal mampu mempengaruhi kinerja Tempo. Contoh yang kedua, saya masih membawa dari contoh sebuah aplikasi, yaitu Bukalapak, yang pada 2018 yang lalu, pada saat Indonesia sedang pemilihan presiden, lalu Ahmad Zaki, pemilik atau founder dari Bukalapak, membuat Twitter fakta dana atau budget R&D di beberapa negara. Lalu ditunjukkan dengan sebuah pesan, mudah-mudahan presiden baru bisa naikin. Ini adalah sebuah Twitter yang biasa, tetapi menjadi tidak biasa karena yang nge-tweet adalah seorang pemilik atau founder dari sebuah perusahaan, yaitu Bukalapak. Kemudian apa yang terjadi adalah ada sebuah gerakan yang menjadi trending topik saat itu di Twitter yang berisi uninstall Bukalapak sampai di retweet 25,2 ribu kali. Hal ini akhirnya mendorong Ahmad Zaki untuk meminta maaf kepada para masyarakat, mungkin simpatisan Jokowi atau juga para masyarakat yang kecewa sebuah perusahaan malah bermain politik gitu ya. Beliau minta maaf supaya atas kesalahannya membuat tweet tersebut. Nah, fokus saya adalah ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ternyata kondisi eksternal akan sangat mempengaruhi kondisi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin membuat sebuah keputusan yang strategik, maka perlu sekali memahami kondisi eksternal dari perusahaan di mana kita berada. Nah, sebagai pendekatan, lingkungan eksternal ini dibagi 2.
yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro ini biasanya dibuat sebuah pendekatan PES atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Artinya, kondisi keempat lingkungan bisnis ini, kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi ini sangat mempengaruhi kondisi perusahaan. Akan saya jelaskan nanti. Lalu kondisi eksternal yang kedua adalah kondisi mikro atau analisis lingkungan industri. Ini lebih kecil, lebih cakupannya hanya di lingkungan di mana perusahaan kita berada. Saya akan mulai dari lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro ini biasanya adalah faktor-faktor, baik itu faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang akan mempengaruhi perusahaan. Nah, karena makro ini tidak memiliki batas, karena kita bagaimana lingkungan makro ini mempengaruhi kinerja bisnis itu akan sangat berbeda antara satu industri dengan industri lainnya, antara life cycle antara satu industri dengan industri lainnya. Karena makro ini tidak terbatas, maka manajemen sangat perlu mampu mengidentifikasi faktor yang terpenting dan intensitasnya signifikan pada perusahaan kita. Karena tentu sangat berbeda antara industri food and beverage dengan trading. Ada perbedaan sifat bagaimana faktor PES tadi akan berbeda pengaruhnya pada industri yang berbeda-beda. Selain itu, lingkungan eksternal makro ini juga memberikan sinyal lemah kepada perusahaan sebagaimana disampaikan oleh Day and Schumacher pada 2005 dan 2006. Oleh karena itu, manajemen dalam melakukan analisis eksternal harus mampu memperkuat pengamatan terhadap kondisi eksternal sehingga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dan intensitasnya pada perusahaannya. Dan yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan tadi, lingkungan eksternal makro ini kita tidak dapat kendalikan. Oleh karena itu, manajemen diharapkan mampu proaktif menanggapi adanya perubahan-perubahan di eksternal perusahaan. Dengan demikian, kita akan melangkah pada lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro ini fokus pada lingkungan industri. Artinya, kita melakukan analisa mengenai peluang atau opportunity dan ancaman atau threat bisnis yang diakibatkan oleh perilaku dan strategi bisnis sekelompok perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah perusahaan pemasaran. Jadi lingkungan industri itu berbicara tentang kita, perusahaan kita, dan perusahaan-perusahaan sejenis. Ya, jadi lingkungan industri adalah satu lingkungan atau komunitas perusahaan-perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah pemasaran. Nah, dikatakan sebaiknya kita perlu menggunakan teori, konsep, dan hipotesis yang dikembangkan dalam teori-teori industri. Nah, oleh karena itu saya akan memperkenalkan apa faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam lingkungan eksternal mikro ini. Yang pertama, teman-teman, saya mengingatkan teman-teman untuk kembali mengingat struktur pasar. Ya, struktur pasar biasanya dibagi dari monopoli sampai persaingan sempurna. Struktur ini menceritakan bagaimana kondisi persaingan. Jika monopoli dikatakan nyaris tidak ada persaingan karena hanya ada satu atau dua perusahaan yang memonopoli pasar, di titik ekstrim yang lain, persaingan sempurna adalah begitu banyak perusahaan yang melayani. Tentu struktur pasar yang berbeda akan memberikan treatment yang berbeda bagi sebuah perusahaan. Di pasar monopoli, perusahaan memiliki wewenang atau otoritas dalam menentukan harga. Sebaliknya, di persaingan sempurna, harga nyaris tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan sehingga sangat mengandalkan pada mekanisme pasar. Selain itu, barrier to entry pada struktur pasar ini juga berbeda-beda. Nah, kita dalam melakukan analisa lingkungan industri, kita sangat penting tahu di mana perusahaan kita berada. Kita berada di pasar yang bagaimana? Apakah yang di
persaingan sempurna, apakah di oligopoli atau di monopoli, di oligopoli juga yang dominankah atau yang pekatkah, ini akan memberikan opportunity dan threat yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa sebenarnya faktor yang mempengaruhi struktur industri itu banyak sekali. Ada tingkat kedewasaan industri, partisipasi pemerintah. Anda bisa baca di sini dari sampai ke halangan memasuki pasar atau tadi barrier to entry. Nah, sebenarnya ada satu pendekatan yang sudah sangat sering kita gunakan untuk mengetahui apakah sebuah industri itu masih profitable atau menarik gitu ya ketika ingin memasuki sebuah perusahaan, atau ketika kita ingin mengevaluasi, kita juga ingin tahu bagaimana kondisi industri kita. Porter merumuskan sebuah five force analysis di mana kita bisa menganalisa lingkungan eksternal perusahaan kita berdasarkan kondisi persaingan antar perusahaan sejenis yang di tengah, yaitu yang rivalry, bagaimana barrier to entry, kekuatan supplier, kekuatan pembeli, dan kekuatan barang pengganti misalnya. Nah, ini juga sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mengetahui di industri apa kita berada. Dengan adanya pendekatan ini, kita nanti bisa memiliki list informasi-informasi, data-data yang bisa kita gunakan untuk mengenal perusahaan kita, understanding the position of the company. Oleh karena itu, tahapan dalam melakukan proses audit eksternal adalah pertama sekali collecting data. Bagaimana cara kita mengkoleksi data? Ya, dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan audit eksternal terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, dan juga bagaimana analisis lingkungan industri yang lebih mikro, maka nanti kita akan memiliki banyak sekali data. Tentu data yang banyak ini tidak semuanya berguna. Kita akan menganalisa dan mengkategorikan data-data apa yang relatif menjadi penting bagi kita. Setelah itu biasanya kita akan mengelompokkan data-data ini dalam kelompok opportunity atau peluang dan kelompok threat. Nah, bagaimana cara menganalisa dan mengkategorikan data? Ini ada beberapa acuan bagi kita teman-teman. Kita tahu bahwa data-data itu penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan perusahaan. Maka itu menjadi, jika pertanyaan ini kita tahu bahwa satu faktor itu penting untuk mencapai tujuan jangka panjang, itu layak kita jadikan faktor eksternal kunci di perusahaan kita. Kita juga jangan lupa bahwa faktor eksternal itu harus kita dapat ukur. Itu sebagai satu faktor yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah jawaban-jawaban atau analisa eksternal itu bermanfaat atau kritikal bagi perusahaan kita. Lalu faktor-faktor tersebut dapat diterapkan pada semua perusahaan yang bersaing, dan yang terakhir hierarkis, dalam arti bahwa beberapa akan terkait dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lain akan menjadi lebih spesifik pada area fungsional atau divisional. Nah, teman-teman, beginilah cara kita supaya dapat memahami kondisi perusahaan kita secara eksternal. Kita menganalisa kondisi eksternal baik secara makro maupun secara mikro, dan kemudian setelah kita memiliki data-data makro dan mikro tadi, kita bisa memilih faktor-faktor yang paling penting dan kritikal bagi perusahaan kita dengan melihat 4 aspek ini. Demikian teman-teman materi kita hari ini atau topik kita hari ini. Saya Damelina Tambunan, salam entrepreneur.